Indonesia merupakan negara agraris dan pembangunan di bidang pertanian yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi regional. Bidang pertanian yang sangat dikembang di Indonesia yaitu padi. Padi yang meliputi kurang dari 25 spesies ini tersebar di daerah tropis dan subtropis seperti Asia, Afrika, Amerika, dan Australia. Padi atau nama latinnya Oryza sativa ini merupakan bahan baku pangan pokok yang vital bagi rakyat Indonesia. Pada awalnya di Indonesia, tanaman padi ini diusahakan di lahan kering dengan sistem lading tanpa pengairan, dan hal ini dilakukan juga di beberapa negara, dan pada akhirnya orang berusaha menetapkan hasil usahanya dengan mengandalkan perairan di daerah yang airnya kurang. Di Madura sendiri, banyak lahan yang dijadikan lahan sawah. Padi merupakan salah satu tanaman pangan yang sangat penting dan dalam pengadaannya harus tercukupi, karena padi merupakan makanan pokok setengah dari penduduk dunia. Kenaikan pertumbuhan penduduk mendorong meningkatnya kebutuhan manusia yang beraneka ragam, karena itu perlu digalaknya produksi beras sebagai bahan makanan pokok. Dari data Kementerian Pertanian, data produksi padi pada tahun 2018 di Jawa Timur sebesar 10 juta dan di tahun 2009 sebesar 9 juta. Di Madura sendiri, dari web koran madura.com, bahwa Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Bapak Teguh mengatakan telah tercatat 50.000 ton beras hasil produksi petani dengan luas 13.000 hektar pada tahun 2020 ini. Bapak Teguh mengatakan konsumsi masyarakat diasumsi menghabiskan beras sebanyak 8.000 ton dan sedangkan untuk 3 bulan ke depannya menghasilkan 24.000 ton. Luas area sawah di Jawa Timur sendiri sebesar 1 juta dan di tahun 2019 sebesar 1.702. Di Madura seluas pada tahun 2018 luas area sawah di Jawa Timur sebesar 1.751 juta hektar dan di tahun 2019 menurun menjadi 1.702. Di Madura sendiri, luas area sawahnya yaitu 400.000 hektar. Sawah di Bangkalan juga sebesar 29.000 hektar. Hal ini mengatakan bahwa meskipun di tengah pandemi ini, meskipun jumlah produksi padi di Indonesia menurun, namun produksi beras tahun ini bakal surplus dari 2,8 sampai 3 juta ton di akhir tahun. Jumlah tersebut hanya cukup memenuhi kebutuhan 1 bulan karena kebutuhan konsumsi beras di Indonesia dalam sebulannya yaitu 2,5 juta ton. Apa saja sih kebijakan pemerintah sebagai solusi di tengah pandemi ini? Yaitu ada mempercepat dan memperluas bantuan sosial, lalu memastikan kecukupan dan keterjangkauan pasokan, lalu ada mengurangi impor. Pastinya di Indonesia akan mengurangi impor karena susahnya untuk impor dari luar. Dan yang terakhir itu adalah menjaga stabilitas harga. Lalu setelah adanya kebijakan, ada strategi untuk masalah padi di tengah pandemi ini. Yang saya ketahui yaitu adalah dengan melakukan mempercepat tanaman di bulan Mei untuk memastikan stok yang dimiliki cukup sampai pada musim tanam berikutnya. Lalu ada melakukan pemantauan untuk antisipasi kekeringan dan serangan hama penyakit tumbuhan sehingga produksi tidak terganggu. Lalu ada melakukan efisiensi rantai pemasaran produk pertanian dengan tetap memperhatikan keberpihakan pada petani. Dari jurnal yang saya ambil, membentukkan kemitraan kelompok tani dengan pedagang besar, lalu adanya pemberian bantuan modal kepada kelompok tani, lalu yang ketiga ada aspek budaya, di mana aspek budaya ini ada pendampingan kepada petani, yang kedua adalah merangsang penggunaan pupuk organik dan pestisida organik, lalu adanya alternatif selanjutnya yaitu merangsang penggunaan benih unggul dan berlabel, lalu adanya alternatif yang terakhir yaitu peningkatan pengetahuan dan keterampilan budidaya padi organik. Oke, begitu saja dari saya tentang padi pada pandemi corona ini.
Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.